Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sefti Halimatus Sadia SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di unit kerja SMP Negeri 1 Karangsembung. Saya akan mempresentasikan hasil kegiatan orientasi P3K pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023 dengan judul Penerapan Nilai dan Etika ASN P3K. Rencana aksi perubahan di SMP Negeri 1 Karangsembung dengan judul kegiatan Pembuatan Pohon Literasi Puisi. Latar belakang adanya kegiatan orientasi P3K pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023 ini didasari oleh Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 69 tentang pengembangan karir didasarkan pada 3 jenis kompetensi yang harus dimiliki ASN. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi ASN. Ada pula Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Visi misi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Adapun meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional. Didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Selanjutnya, visi misi SMP Negeri 1 Karangsembung yaitu unit kerja yang saya tempati. Yang pertama yaitu visi terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, kritis, dan inovatif, serta peduli terhadap lingkungan. Kemudian misi meningkatkan kebiasaan hidup bersih dan agamis serta estetis, meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan mutu akademik dan non-akademik, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan peran serta lingkungan sekolah sebagai implementasi manajemen berbasis sekolah, meningkatkan kesejahteraan sekolah berbasis kinerja, meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada rencana hasil kerja P3K untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang saya ampu. Berikut adalah metriknya. Di sini saya memberikan sampel 3 kegiatan. Kalau di presentasi ada sekitar 10 kegiatan. Karena dibatasi, jadi saya menampilkan hanya 3 kegiatan dan 1 kegiatan yang akan diangkat isunya. Di sini isu yang saya angkat, yang sudah saya beri warna yaitu tentang pembuatan pohon literasi. Ada kegiatannya, kemudian tujuan kinerjanya yaitu membantu siswa menuangkan ide kreatif ke dalam bentuk tulisan, meningkatkan kemampuan literasi menulis siswa. Ada pula indikator pencapaiannya yaitu penyampaian materi kegiatan kepada siswa dan pembagian kelompok siswa, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat pohon literasi, kemudian menempelkan hasil karya menulis puisi. Waktu perolehan ini saya alokasikan ke bulan Agustus tahun 2024 karena materi ini berkaitan dengan materi puisi yang ada di semester 1 untuk tahun depan. Identifikasi isu atau identifikasi area dari rencana aksi perubahan yang saya lakukan dari hasil penyebaran angket. Sebelum melakukan rencana aksi, saya melakukan angket kepada siswa untuk menelusuri apa saja yang mengalami kekurangan atau yang bisa saya ubah di dalam pembelajaran untuk bahasa Indonesia.
Ternyata didapat. Yang pertama, kurangnya kemampuan literasi dasar siswa dalam keterampilan membaca dan menulis siswa, kemudian kurangnya ketertarikan siswa terhadap karya sastra, kemudian kurangnya sarana buku-buku sastra di perpustakaan, kemudian rendahnya kemampuan siswa dalam menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan, dan masih kurangnya penggunaan media atau bahan ajar dan metode yang menarik menjadikan siswa mengalami kesulitan untuk menuangkan ide kreatifnya. Isu yang diangkat dari hasil identifikasi isu yang sebelumnya saya sudah paparkan, yaitu yang jadi perhatian adalah kurangnya kemampuan siswa dalam mengenal dan menulis karya sastra bentuk puisi. Maka judul kegiatan yang saya ambil yaitu peningkatan kemampuan literasi siswa dalam menulis puisi dengan teknik akrostik di SMP Negeri 1 Karangsembung melalui pembuatan pohon literasi. Ada pula dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang pertama, prestasi belajar siswa akan menurun karena siswa akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan dan memahami setiap tugas pembelajaran di sekolah. Kemudian berkurangnya rasa percaya diri siswa karena menurunnya prestasi. Selanjutnya, ada tujuan dan langkah-langkah. Tujuan yang memuat SMART, yaitu yang pertama membantu siswa menuangkan ide kreatifnya dalam menulis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menulis siswa, khususnya keterampilan dalam menulis sastra bentuk puisi. Yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan dan ramah anak dengan membuat pohon literasi di setiap kelas dan di sekolah agar siswa mampu mengelola pengetahuan. Yang keempat, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan sastra dan mewadahi kemampuan menuangkan ide siswa ke dalam bentuk media yang menarik. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa. Selanjutnya ada tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan dan minat siswa SMP Negeri 1 Karangsembung dalam menulis. Yang kedua, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pembelajaran menulis puisi dengan teknik akrostik melalui pembuatan pohon literasi. Ketiga, menyediakan sarana dan prasarana seperti media untuk membuat pohon literasi. Keempat, memfasilitasi dan membimbing siswa dalam membuat pohon literasi di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, melakukan refleksi dan evaluasi untuk dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Ada pula tanggung jawab dari kegiatan ini, yaitu dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan ini meliputi kepala sekolah, guru, dan siswa yang menjadi subjek dalam rencana aksi ini. Kesimpulannya, dari paparan presentasi yang saya lakukan, dengan diadakannya orientasi P3K di Kabupaten Cirebon ini, maka pegawai mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintahan, serta menjadikan guru P3K di Kabupaten Cirebon menjadi pegawai ASN yang memiliki core value ASN berakhlak. Berikut dokumentasi kegiatan dari rencana aksi yang saya lakukan. Ini ada contoh angket, bentuk angket siswa untuk mengetahui minat dan kemampuan siswa terhadap pembelajaran menulis puisi. Kemudian ini ada foto dokumentasi siswa sedang mengerjakan angket. Kemudian ada pula ini simulasi mengarahkan anak membuat pohon literasi dari media karton dan kertas lipat. Kemudian ini di sini ada contoh puisi akrostiknya yang berjudul Cinta. Di sini saya ini kan, jadi puisi akrostik itu adalah puisi yang diambil dari satu kata yang kemudian dari satu kata ini ditulis secara vertikal. Nah, huruf awal-awalnya ini kemudian dilanjutkan untuk membentuk sebuah kalimat-kalimat puisi di baris-baris puisi sesuai dengan kata yang diambil. Seperti kata cinta, maka ditulis dengan CINTA secara menurun. Kemudian kita buat kalimat puisi dari huruf C seperti cintaku padamu sangat besar. Kemudian I-nya adalah ingin aku bahagiakan
dirimu sampai kapanpun. N-nya namamu selalu ada dalam doaku. T, tak pernah aku berhenti berharap. Dan A-nya aku benar-benar tulus mencintaimu sayang. Nah, itu contoh dari puisi dengan teknik akrostik. Ini diantara video dan foto yang membuat pohon literasi puisi. Jadi puisi yang tadi sudah dibuat oleh siswa melalui teknik akrostik ini ditulis di atas kertas origami, kemudian membentuk daun dan buah, kemudian ditempelkan di gambar pohon yang sudah dibuat siswa di atas karton, lalu ditempelkan hasil karya siswa tersebut. Nah, jadilah pohon literasi seperti ini. Demikian presentasi yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.